Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas E dalam mata kuliah Informatika Bermasyarakat. Kami di sini mau mempresentasikan hasil proposal bisnis kami, yaitu dengan judul Rencana Pemanfaatan Aplikasi Digital Manajemen Keuangan untuk Toko Nuristik. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Alawi dengan NIM 2024 51025. Saya Maulana Rizky dengan NIM 2024 5109. Nama saya Stefan Ferrari dengan NIM 2024 51017. Saya Wadul Setianif Rahman NIM 2024 51053. Saya Afiyah Yusuf Amaluddin dengan NIM 2024 51029. Kami mulai dari bab 1 pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Pada era digitalisasi saat ini, perkembangan teknologi informasi berlangsung sangat pesat dan memberikan dampak signifikan terhadap berbagai sektor, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Bisa disebut UMKM. Salah satu bentuk UMKM yang banyak dijumpai dari adalah toko kelontong. Namun sebagai besar, toko kelontong masih menjalankan kegiatan operasional sebagai manual, mulai dari pencatatan penjualan, pengelolaan stok barang, hingga perhitungan laba dan rugi. Metode pencatatan manual tersebut tidak hanya memerlukan waktu yang cukup lama, tapi juga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan kesulitan dalam memantau kondisi keuangan usaha secara akurat. Pada perkembangan teknologi digital sebenarnya membuka peluang besar bagi UMKM, khususnya toko kelontong, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing melalui pemanfaatan aplikasi manajemen keuangan. Pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang menganggap keuangan tersedia pada yang terlalu kompleks, kurang sesuai dengan kebutuhan usaha kecil, memerlukan biaya yang lebih tinggi. Kami di sini mau membuat aplikasi ini diharapkan dapat menjadi solusi digital yang membantu pelaku usaha dalam mengelola keuangan secara lebih rapi, aman, dan efisien. Ini ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yang mau kita bahas ada 5, yaitu bagaimana menyediakan sistem pencatatan penjualan dan pengeluaran yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Yang kedua, bagaimana membantu pemilik usaha mengetahui kondisi keuangan harian dan bulanan secara cepat dan akurat. Yang ketiga, bagaimana menyediakan laporan keuangan yang terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan kondisi nyata. Yang keempat, bagaimana menjaga keamanan dan transaksi dan data keuangan usaha. Yang kelima, bagaimana membantu pemilik usaha dalam menganalisis barang terjual, pergerakan modal, serta proyeksi laba usaha. Yang kedua mau dijelaskan oleh teman saya. Pada bab 2 ini yaitu adalah ada pengenalan aplikasi. Yang pertama yaitu tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan aplikasi ini adalah bertujuan untuk menyediakan sebuah platform digital yang fleksibel, mudah digunakan, dan mampu mendukung UMKM dalam mengelola keuangan secara lebih modern dan profesional. Secara khusus, aplikasi ini dibuat untuk 1. Menyediakan ringkasan kondisi keuangan usaha secara cepat dan jelas melalui dashboard. 2. Mempermudah proses pencatatan transaksi, pemasukan maupun pengeluaran. Yang ketiga, menyediakan logbook transaksi yang terstruktur dan mudah diakses. Yang keempat, menampilkan grafik keuangan yang membantu analisis perkembangan usaha. Yang kelima, membantu pelaku UMKM memantau keuangan tanpa memerlukan pemahaman akuntansi yang kompleks. Yang kedua yaitu ada deskripsi aplikasi. Yang ke-1 ada dashboard, yaitu berfungsi sebagai halaman ringkasan keuangan yang menampilkan kondisi usaha secara real time. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat 1. Total pemasukan, 2. Pengeluaran, saldo terakhir, dan yang terakhir ada data transaksi terbaru. Yang kedua ada transaksi. Fitur ini digunakan untuk mencatat setiap transaksi keuangan harian, baik yang bersifat pemasukan maupun pengeluaran. Pengguna hanya perlu mengisi nominal transaksi, jenis atau kategori transaksi. Yang ketiga ada keterangan tambahan.
Yang ketiga ada fitur kelola logbook, yaitu berfungsi sebagai pusat data keuangan yang menampilkan rangkuman transaksi berdasarkan 3 kategori utama, yaitu 1. Pembelian stok, yang kedua modal tambahan, ketiga penjualan. Fitur keempat ada grafik keuangan, yaitu berfungsi sebagai memberikan gambaran visual mengenai perkembangan usaha. Pengguna dapat melihat perubahan saldo bulan berjalan, grafik pemasukan dan pengeluaran harian. Yang terakhir ada grafik tren bulanan. Fitur yang terakhir yaitu pengaturan untuk menyediakan agar pengguna dapat mengolah informasi pribadinya dengan mudah. Opsi yang ada di pengaturan yaitu 1. Pembayaran profil, 2. Pergantian kata sandi, 3. Pengaturan alamat dan nomor kontak, yang terakhir ada keamanan akun. Dan yang selanjutnya ada manfaat aplikasi. Manfaat aplikasi ini bantu memberikan manfaat yang signifikan bagi pelaku usaha, khususnya dalam pengelolaan keuangan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. Dan dengan adanya sistem pencatatan digital yang rapi dan terstruktur, pemilik usaha dapat mencatat setiap transaksi pemasukan dan pengeluaran secara konsisten. Hal ini juga membantu mengurangi risiko kesalahan pencatatan, kehilangan data, dan serta ketidaksesuaian antara catatan keuangan dan kondisi usaha yang sebenarnya. Seluruh data transaksi tersimpan secara terpusat sehingga lebih aman dan mudah diakses kapan saja. Selain itu, aplikasi ini juga membantu pemilik usaha dalam memantau kondisi keuangan secara real time melalui dashboard dan laporan keuangan yang tersedia. Informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk ringkasan dan grafik memudahkan pelaku UMKM dalam menganalisis perkembangan usaha, memahami arus kas, serta mengambil keputusan bisnis secara lebih tepat. Dengan pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan profesional, aplikasi ini juga memanajemen keuangan diharapkan dapat mendukung peningkatan kinerja usaha serta mendorong pelaku UMKM untuk mengelola bisnisnya secara lebih modern dan berkelanjutan. Selanjutnya pada bab 4 ini skema pemanfaatan aplikasi. Yang pertama, cara penggunaan aplikasi. Pengguna dapat mengenal aplikasi UMKM yang dirancang agar mudah dipahami dan digunakan oleh pelaku usaha tanpa memerlukan kemampuan teknis maupun akuntansi yang kompleks. Aplikasi ini dapat diakses melalui perangkat smartphone atau komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Pengguna memulai dengan melakukan login akun, kemudian diarahkan ke halaman dashboard yang menampilkan ringkasan keuangan serta menampilkan secara real time meliputi total pemasukan, total pengeluaran, saldo, serta transaksi yang terbaru. Pencatatan transaksi harian dilakukan melalui menu transaksi dengan mengisi nominal, kategori, dan keterangan yang selanjutnya akan otomatis terintegrasi dengan dashboard. Untuk mengelola data yang lebih terstruktur, pengguna dapat mengakses menu logbook guna melihat riwayat transaksi berdasarkan kategori. Selain itu, terdapat menu grafik keuangan yang membantu pengguna memahami perkembangan usaha melalui visualisasi pemasukan, pengeluaran, dan tren keuangan. Pengelolaan akun dilakukan melalui menu pengaturan untuk melalui profil dan menjaga keamanan data. Yang kedua, ada teknologi yang digunakan untuk membuat aplikasi tersebut. Yang pertama adalah front end menggunakan Vue.js, untuk back end Node.js, dan database menggunakan MySQL. Dan kelima, simulasi harga aplikasi. Yang pertama ada rencana anggaran. Simulasi harga aplikasi ini ditentukan berdasarkan estimasi kebutuhan, pengembangan, dan operasional sistem yang diperlukan agar aplikasi dapat berjalan dengan baik dan stabil. Penentuan biaya dilakukan sebagai bagian simulasi pembelajaran akademik sehingga hitungan ini tidak bersifat komersial maupun mengikat pihak manapun. Yang pertama ada pengembangan aplikasi, yaitu nominal kira-kira 750.000. Yang kedua ada server dengan domain MyID yaitu 100.000 dengan total biaya yaitu 850.000 rupiah. Yang terakhir ada permohonan respon. Yang pertama, sejak kapan ibu membuka toko sembako ini? Yang kedua, dari mana ibu mendapatkan stok barang atau supplier atau grosir? Yang ketiga, produk apa yang paling laris di toko tersebut? Yang
keempat, ada apakah Ibu mencatat pemasukan dan pengeluaran secara rutin? Yang kelima, ada apa tantangan terbesar dalam menjalankan fokus sembako ini? Yang keenam, apakah Ibu memiliki rencana untuk mengembangkan usaha ini? Dan terakhir, pada bab 7 terdapat penutup. Demikian proposal rencana pemanfaatan aplikasi manajemen keuangan ini disusun sebagai bagian dari pembelajaran akademik. Proposal ini dibuat sebagai gambaran mengenai pemanfaatan teknologi digital sebagai solusi dalam mendukung pengelolaan keuangan UMKM. Melalui pengembangan aplikasi ini, diharapkan pelaku usaha dapat memahami pentingnya pencatatan keuangan yang baik serta pemanfaatan teknologi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan usaha. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak studi kasus yang telah memberikan kesempatan, waktu, serta masukan yang sangat berharga dalam proses observasi dan penyusunan proposal ini. Besar harapan kami, aplikasi ini dapat memberikan manfaat nyata dan menjadi referensi pengembangan sistem serupa di masa mendatang. Segala saran dan masukan dari pihak studi kasus sangat kami harapkan demi penyempurnaan aplikasi dan proposal ini ke depannya. Sekian proposal dari kelompok kami, kelompok 6. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.